Halo, selamat pagi. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Jangan lupa share ke teman-temannya biar teman-temannya tahu hari ini aku mau bahas apa. Terus jangan lupa share testimoni, share pengalaman sewaktu pakai Amote. Terus mau tanya juga boleh, pokoknya mau tanya, mau share, mau apa boleh banget. Kak Afidatu, pagi kak, pagi kakak. Mark_Lin Surabaya hadir kak, mantap. Surabaya jauh sekali. Konyel, kak Konyel 11, selamat pagi kak. Pacitan Jawa Timur hadir, pagi juga kak. Kak Fidatu, assalamualaikum kak. Boyolali hadir, waalaikumsalam, mantap nih. Kayaknya penonton setia Amote deh ini. Soalnya setiap aku live mesti selalu hadir, mantap banget deh. Yuk jangan lupa di share ke teman-temannya, karena setiap live kita akan membahas materi yang ganti-ganti. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai teman-temannya ketinggalan materi live hari ini. Karena hari ini aku mau bahas apa yuk? Yuk, ada yang tahu nggak? Aku mau bahas apa? Hari ini aku mau bahas tentang apa ya? Tentang mitos dan fakta seputar kulit dan perawatannya. Yuk, yang yang masih ragu ini antara mitos atau fakta sih sebenarnya. Terus perawatan ini tuh, perawatan itu, perawatan ini itu dan sebagainya itu bener nggak sih? Itu nanti simak liveku kali ini ya teman-teman. Yuk di share yuk teman-temannya yuk. Untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan liveku hari ini. Kak, siapa nih? Kak Irsyad Muzaki 882, pagi kak. Halo, selamat pagi kak. Yuk share yuk ke teman-temannya yuk, biar teman-temannya pada tahu. Oh ya, aku juga mau ngingetin, karena video live di Instagram itu bisa disimpan. Jadi yang baru bergabung atau yang nanti ketinggalan materi atau kurang jelas, nanti bisa di play ulang, karena nanti bakal aku simpen, oke? Oh ya, jangan lupa setiap hari Senin dan Jumat kita bakal live. Kalau Senin itu di TikTok, jamnya kita menyesuaikan, kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Terus kalau di hari Jumat itu bareng aku di Instagram. Terus juga ada live-nya Dokter Dinda, tapi kalau live-nya Dokter Dinda belum tahu kapan, nanti aku infoin lagi di hari selanjutnya, oke? Yuk share dulu yuk, yang banyak yuk. Cek sound dong, dari mana aja nih? Kita absen yuk. Tadi udah ada dari Pacitan, udah ada dari mana tadi? Boyolali. Terus udah ada dari Surabaya. Yuk, mana lagi yuk? Oh, Kak Irsyad dari Banjarnegara. Wah, jauh juga ya. Mantap. Oh, Kak Emil Restika dari Madura. Mantap.
Oh iya, kalau nanti suaraku mengecil atau suaraku nggak jelas, nanti bisa bilang ya, bisa komen nanti biar aku kerasin suaranya biar lebih jelas lagi. Kak Itayak, assalamualaikum. Halo Kak, Surabaya hadir. Waalaikumsalam Kak. Yuk di share ke teman-temannya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum aku mulai materi? Atau alhamdulillah, ada yang mau share testimoni dulu sebelum aku memulai materi hari ini? Yuk, yang mau tanya, yang mau share. Oh iya, kalian juga boleh loh, kayak misalnya request, misal kita lagi live nih, terus kalian request live selanjutnya mau bahas apa, itu boleh. Jadi kayak misal nih, ini aku lagi live gini, terus ada yang komen, Kak besok live-nya tentang materi tentang ini dong. Oke, nanti kita kabulkan. Nanti kita live selanjutnya akan bahas tentang materi tersebut yang diminta, materi yang diminta gitu. Atau nanti kita bahas Q&A tentang amote, boleh juga. Terus apalagi ya, karena setiap live kita kan beda materi, kita ganti materi, kita nggak sama materinya setiap live. Jadi kalau menurut teman-teman sekalian ingin membahas tentang sesuatu, boleh banget misal komen nanti live selanjutnya kita bahas ini ya Kak. Oke, nanti kita kabulkan permintaannya. Oke. Untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Aku belum mulai nih materinya hari ini karena aku masih menunggu teman-teman untuk bergabung. Ayo yang mau bergabung dulu, di share ke teman-temannya biar live kali ini biar materi live kali ini banyak yang memahami, biar banyak yang tahu, biar paham sama materi yang aku sampaikan gitu. Jam berapakah ini? Oke, mulai sekarang apa nanti nih? Udah lumayan nih. Yuk, aku mulai sekarang aja ya. Jadi, hari ini aku mau membahas tentang mitos dan fakta seputar kulit dan perawatannya. Jadi, kan banyak kita tuh dengar beberapa mitos, beberapa omongan tentang kulit, entah itu salah entah itu benar. Nah, aku mau mau sharing tentang beberapa mitos atau fakta, beberapa omongan yang ini tuh sebenarnya mitos apa fakta sih gitu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama itu mitos dan fakta tentang kulit terus memperbarui dirinya sendiri. Nah, itu termasuk fakta ya teman-teman, karena kulit itu kan suatu pembatas dinamis antara organ di dalam tubuh dengan sesuatu dari luar. Terus sel yang disebut keratinosit terdapat pada epidermis secara konstan melipat gandakan diri untuk memproduksi suplai sel-sel baru. Makanya ada disebut dengan meregenerasi sel. Begitu. Tugasnya mereka itu akan menggantikan sel-sel lama yang mengelupas dari permukaan kulit. Nah, makanya kenapa sih kita harus membersihkan kulit secara teratur? Terus waktu kita mandi itu kadang kayak ada kulit yang mengelupas, kayak daki, tapi ternyata itu bukan daki, itu ternyata kayak kulit mati yang
terkelupas, makanya kita bersihkan biar kulitnya itu biar ganti, biar kulitnya tuh meregenerasi, biar kulitnya tuh baru gitu. Jadi saat kulit yang baru itu udah tumbuh, kulit kita udah meregenerasi kulitnya sendiri, terus kita bersihkan, kita mandi, kita cleansing segala macem, terus copot dah itu kulit mati yang menumpuk, biar nggak menumpuk, biar nggak ada timbunan bakteri atau kotoran, begitu teman-teman. Terus mitos atau fakta yang kedua yaitu minum air 2 liter per hari dapat menjaga kesehatan kulit. Sebenarnya itu mitos, karena jumlah air putih yang dikonsumsi tidak secara langsung mempengaruhi kulit. Soalnya kan ada yang diserap untuk tubuh, itu untuk berguna buat organ, berguna buat kulit, berguna buat yang lainnya. Tapi air tetap diperlukan untuk menjaga kelembapan kulit, dan ketika mengalami dehidrasi berat, kulit akan terlihat kusam dan kurang elastis. Nah, makanya walaupun anjuran konsumsi minumnya 2 liter per hari, itu bukan semata-mata untuk tujuannya biar kulitnya sehat, tapi ternyata itu bukan cuma buat kulit aja, tapi buat organ lainnya kayak usus, terus dan lain-lain, itu juga butuh air buat diserap gitu. Terus kalaupun kulit memang butuh air, tapi nggak langsung gitu. Jadi kalau kita kekurangan, kita dehidrasi, itu kelihatan banget di kulit, itu kelihatan banget. Entah itu jadi kering, entah itu jadi bersisik, entah mata panda itu jadi lebih hitam, itu ketahuan banget. Terus kulit kita tuh jadi kayak mudah berkerut gitu nggak sih? Karena salah satu tanda yang paling menonjol itu lingkar mata panda itu jadi menghitam. Itu bukan karena sering begadang, terus bukan karena ya itu juga mempengaruhi sih, tapi itu jadi salah satu indikasi kalau kulit kita itu kekurangan air, kekurangan cairan, begitu teman-teman. Nah, terus fakta atau mitos yang ketiga itu stres dapat membuat kulit tidak sehat. Nah, ayo, ini fakta apa mitos ini? Ayo, yuk jawab yuk. Ini fakta atau mitos? Ayo, yuk, ada yang mau jawab nggak? Ini fakta atau mitos? Ayo. Ternyata stres itu dapat membuat kulit tidak sehat. Ternyata fakta ya teman-teman. Karena banyak permasalahan kesehatan, faktor utamanya atau faktor pemicu utamanya itu adalah stres, termasuk masalah kulit. Nah, salah satu masalah kulit yang dapat muncul akibat stres itu adalah alopecia areata, yaitu suatu kondisi di mana autoimun saat sistem daya tahan tubuh sendiri menyerang folikel rambut. Lalu ada psoriasis atau kondisi autoimun yang menyebabkan kulit menebal, bersisik, serta eksem. Nah, itu gara-gara stres, makanya jangan stres ya teman-teman. Kalau misalnya udah agak stres, udah agak pusing, ya udah healing, nggak apa-apa. Daripada stres. Jangan terlalu difikirkan. Lalu nih, makan coklat bisa bikin jerawatan. Mitos atau fakta nih? Ayo, mitos atau fakta nih teman-teman.
Kalau makan coklat itu nggak bisa bikin jerawatan ya teman. Itu termasuk mitos karena dia tinggi lemak, sangat tidak sehat karena banyak alasan. Namun tidak sampai menyebabkan timbulnya jerawat. Kalau misalnya makan coklat bikin gendut, itu baru agak nyambung gitu ya. Kecuali makan gorengan, makan gula dalam jumlah yang banyak, bukan cuman gula ding, makanan manis maksudnya, kayak minum misal teh yang gulanya banyak, terus minuman apa namanya yang sachetan, minuman yang tinggi gula, minuman bersoda, terus minuman instan itu jangan diminum banyak-banyak karena itu bisa jadi salah satu penyebab atau pemicu jerawat dan penyakit yang lainnya gitu. Terus tanda putih pada kuku berarti kekurangan kalsium. Nah, itu mitos atau fakta yo? Itu ternyata mitos karena pertumbuhan kuku dimulai pada matriks kuku, yaitu suatu area di bawah kulit yang terletak di ujung kuku. Jika matriks mengalami kerusakan karena digigit atau terbentur atau terkelupas gitu, suatu ketidakteraturan akan terjadi pada kuku yang sedang berkembang. Nah, kalau gitu nanti udaranya terperangkap dan itu menimbulkan tanda putih pada kuku. Nah, dulu tuh ada ya yang mitos katanya kalau ada tanda putih tuh pacarnya banyak, apa itu ya? Kayaknya aku pernah dengar kalau ada tanda putih tuh apa sih, entah pacar entah apa ya, itu banyak orang yang suka gitu kan kayaknya. Terus kamu kurang kalsium nih, ternyata itu semua hanya mitos. Yang benar itu karena itu kukunya itu mengalami kerusakan begitu. Terus sinar matahari baik untuk kulit, ini bisa mitos, bisa fakta juga. Karena kalau untuk fakta itu sinar matahari emang bagus ya, memiliki efek yang bagus untuk kulit. Jadi kalau kurang matahari kita juga nggak dapat vitamin D, kita nggak sehat. Tapi kalau terlalu berlebihan kena sinar matahari, kitanya juga nggak sehat. Kulit kita bisa gosong, bisa rusak, terus juga tulang-tulang juga nggak bagus gitu kalau terlalu lama kena matahari. Jadi ini bisa mitos atau fakta, mitos dan fakta. Karena matahari memiliki beberapa sinar dengan gelombang yang berbeda. Sinar UVB digunakan untuk memproduksi vitamin D yang diperlukan oleh tulang. Terus tanpa paparan sinar matahari, vitamin D harus diperoleh dari makanan. Namun, ketika kulit terkena paparan sinar UV yang berlebih, hal tersebut dapat merusak DNA sel kulit kita. Nah, apalagi kalau misalnya kurang sinar matahari, terus suruh minum atau makan dengan kandungan vitamin D yang tinggi tuh kita jadi kayak kayaknya makannya banyak banget padahal kan udah kenyang kan gitu kan. Jadi berjemurnya dengan waktu yang nggak terlalu lama. Terus juga jangan lupa pakai sunscreen, jangan lupa pakai sunblock, jangan lupa pakai hand body, karena sebenarnya untuk terkena sinar matahari itu cukup 10-15 menit saja udah cukup. Itu pun yang kena cuma sini doang atau telapak, pokoknya sekitar sini doang, itu nggak apa-apa, udah yang penting udah terkena sinar matahari gitu.
Oke. Untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Halo semuanya. Oh iya, tadi aku lupa belum kenalan. Tapi udah pada kenal kan ya, karena beberapa di sini setia banget sama Amote, setia sama live-nya Amote, ya nggak sih teman-teman? Nama aku Amel. Aku lupa ya tadi, lupa bang. udah langsung masuk ke materi aja. Gak apa-apa lah ya. Tadi, aduh, kepencet. Tadi kami Kuati puji, minum Amote di pagi hari bikin badan tetap segar dan kulit makin terasa lembab dan gak kesum lagi. Kesum apa tuh? Kusem. Oh, kebalik. Kusum gak? Oke, siap. Aduh, lo hilang lagi. Mana tadi? Aku baca-baca dulu ya sebelum aku lanjut ke materi. Biasanya kalau stres banyak jerawat pada muncul. Iya, betul. Karena stres pemicu hormon apa ya? Progesteron apa ya? Atau estrogen ya, itu jadi lebih meningkat, lebih naik. Jadi jerawatnya jadi lebih sering muncul, lebih gampang muncul karena hormonnya lagi naik banget begitu. Konyol 11. Iya bener katanya banyak pacarnya. Ya kan, kalau dulu tuh waktu kecil itu yang ada yang bilang kalau di sini ada di kuku ada putih-putih, itu ada yang suka, banyak yang suka, banyak pacarnya. Oke. Kita lanjut lagi ke materi. Yuk, yang mau tanya, yang mau berbagi testimoni, yang mau apalagi ya, berbagi share pengalamannya, boleh banget share di komentar. Oke. Aku lanjutin materinya, oke? Sunscreen hanya perlu digunakan saat cuaca terik. Nah, ini anggapan ini tuh mitos ya teman-teman, karena sunscreen merupakan produk skincare yang wajib digunakan baik saat cuaca panas ataupun mendung. Perlu diketahui bahwa sinar ultraviolet dapat menembus masuk ke dalam ruangan dan tetap terus terpancar meskipun cuaca tidak terik. Nah, yang bilang orang mendung kok ngapain pakai sunscreen, gak usah aja. Nah, itu salah banget itu mitos, karena sinar ultraviolet dapat menembus ke dalam ruangan walaupun cuaca mendung gitu. Jadi entah itu di luar ruangan, entah itu di dalam ruangan, harus tetap pakai sunscreen. Terus di samping itu, SPF sunscreen juga bukan tolak ukur produk yang lebih baik. Jadi semakin tinggi SPF-nya bukan berarti semakin baik produknya. Karena itu itu menunjukkan jumlah SPF-nya itu menunjukkan berapa lama seseorang akan terlindungi dari paparan sinar matahari. Nah, hal yang paling penting yang harus kalian tahu adalah mengaplikasikan sunscreen itu berulang kali, terlebih bila aktivitasnya banyak di luar ruangan. Terus baru sibuk-sibuknya di luar ruangan, itu disarankan untuk mengaplikasikan sunscreen berulang-ulang, atau setiap mungkin kalau misalnya panas banget nih, tadi udah pakai sunscreen, cuci muka, pakai lagi sunscreennya, terus berkeringat banget nih, terus nanti kayak
luntur gitu ya sunscreennya, kayak udah hilang gitu karena terus di tap pakai tisu tuh ternyata hilang sunscreennya. Boleh banget di reapply, boleh banget diaplikasikan lagi sunscreennya agar tetap terlindungi begitu. Terus mitos dan fakta yang selanjutnya, keberapa tuh? Selanjutnya lah pokoknya ya. Tidak perlu menggunakan pelembab untuk kulit berminyak. Nah, itu mitos atau fakta teman-teman? Itu sebenarnya mitos ya. Karena tipe kulit apapun itu tetap butuh pelembab. Karena penggunaan pelembab cenderung untuk melindungi kulit gitu. Karena kan banyak yang beranggapan kalau menggunakan pelembab padahal kulitnya itu kulit yang berminyak itu bisa buat tambah berminyak kulitnya, bisa tambah oily lagi, bisa tambah shining, shimmering, splendid. Karena penggunaan pelembab jadi tambah parah mukanya, padahal enggak loh teman-teman. Karena penggunaan pelembab itu harus tetap digunakan karena itu penting banget buat melembabkan kulit biar kulitnya itu tetap terhidrasi dengan baik. Nah, kalau untuk kulit berminyak itu pilih pelembab yang sesuai dengan tipe kulit yang berminyak gitu. Jadi yang formulanya khusus untuk khusus untuk kulit berminyak gitu, yaitu pilih pelembab yang bebas dari lanolin atau petroleum. Soalnya kalau petroleum kayak petroleum jelly itu biasanya di kulit tuh jadi lebih oily, terlihat lebih oily gitu. Karena kalau nggak, pilih yang pelembab yang ada labelnya yang oil free atau non comedogenic. Itu insya Allah aman buat yang tipe kulit berminyak begitu. Terus kalimat selanjutnya yang menyebutkan bahwa jerawat bisa dicegah dengan penggunaan skincare yang rutin. Nah, sebenarnya anggapan ini tidak sepenuhnya salah. Dengan perawatan kulit yang rutin, wajah akan menjadi bersih, sehat, dan tidak mudah muncul jerawat. Namun, yang perlu diketahui bahwa jerawat juga bisa disebabkan oleh banyak hal. Misal, perubahan hormon, stres, efek samping obat-obatan, hingga faktor keturunan. Nah, ini kalau mau yang lebih jelas tentang jerawat dan beruntusan, ini bisa play lagi di video live yang sebelumnya. Video live aku yang sebelumnya di Instagram juga ada. Karena sebelum live yang hari ini, Jumat kemarin, itu aku membahas tentang jerawat dan beruntusan. Jadi kalau mau dengar lagi boleh didengarkan lagi, boleh di play ulang lagi. Terus kayak kalau misal udah rutin tapi kok tetap muncul sih jerawatnya, ya nggak apa-apa. Itu kan tipe jerawat juga ada beberapa tipe ya, kayak hormonal, terus keturunan, terus stres, terus makanan. Dan makanan itu yang paling berpengaruh itu yang tinggi gula. Itu penyebab penyebab beberapa penyakit, bukan cuma jerawat doang, tapi juga beberapa penyakit dapat timbul karena kita terlalu banyak mengonsumsi makanan dengan makanan atau minuman yang tinggi gula begitu. Terus kalimat selanjutnya menyebutkan bahwa mandi semakin lama lebih baik. Nah, ayo, ini mitos apa fakta ini, ayo?
Mitos atau fakta? Ayo, mandi semakin lama lebih baik. Yuk, jawab yuk. Yuk, yang bisa jawab. Yuk. Mandi merupakan aktivitas yang penting untuk menyegarkan kulit dan membersihkannya dari kotoran, debu, serta kuman. Tak hanya itu, mandi juga bisa membuat tubuh terasa lebih nyaman dan bersih. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa semakin lama mandi itu semakin baik untuk kesehatan kulit. Nah, padahal hal ini tuh nggak bener. Yuk, yang jawab mitos bener banget nih, Kak Konyel, Kak Endah, bener banget, itu cuman mitos. Karena mandi terlalu lama justru tidak baik karena bisa membuat kulit menjadi lebih cepat kering dan rusak. Makanya kan kalau yang kalau yang berenangnya kelamaan, terus mandinya kelamaan, terus ininya jadi keriput gitu kan, jadi banyak keriput gitu. Itu menandakan bahwa kulit kita itu jadi kering, menunjukkan bahwa kulit kita udah dong mandinya udah kering nih gitu loh kulitnya. Ngodenya tuh kayak gitu ternyata. Nah, waktu mandi yang ideal itu selama 5-15 menit sebanyak 2 hingga 3 kali per hari agar kulit tetap bersih dan sehat. Dianjurkan juga untuk mandi setiap kali tubuh banyak berkeringat atau saat bangun tidur. Saat mandi, pilihlah sabun yang cocok untuk jenis kulitmu. Nah, jangan lupa kalau mandi itu kalau bisa pakai pakai spons atau pakai scrub atau pakai lufah tau nggak? Lufah tuh yang itu loh, yang yang bundar, yang buat buat mandi, itu buat digosok-gosok agar kulit kering, agar kotoran, agar debu yang menempel di kulit kita itu dihempaskan biar hilang. Pakai itu biar lebih bersih lagi. Daki-daki itu biar bisa hilang, biar bisa turun semua. Seperti itu. Terus apalagi, ayo. Selamat datang yang baru bergabung. Selamat mendengarkan materi yang aku sampaikan. Tenang aja, kalau misal terlambat itu nanti bisa di play lagi, karena setelah ini aku save, aku simpen, nanti bisa dilihat lagi, oke? Kak Muslihah bergabung. Muslihah Dis Nasa Sampang Madura hadir, Kak. Hai Kak, jauh banget ya Sampang Madura. Kak Ani _official 97, assalamualaikum, Singapura hadir. Halo, waalaikumsalam kakak. Kak Supiani 8320 hadir, Kak. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan materi, sudah mendengarkan liveku hari ini. Kak Konyel, makanan juga ngaruh ya Kak? Iya Kak, karena makanan itu kan lebih bagus gitu kita kayak kita kan kalau misal masak sendiri itu kan kita tahu kebersihannya seperti apa, terus juga cara pengolahannya seperti apa itu kita tahu. Sebenarnya bukan karena makanannya, tapi lebih sering ke cara pengolahannya. Jadi kayak gorengan nih, kita nggak tahu kan di luar sana gorengannya digoreng berapa kali, minyaknya digunakan berapa kali, terus kadang di tepung juga ditambahin gula, terus apalagi ya misal minuman gulanya yang digunakan berapa banyak, itu kan kita nggak tahu. Lebih bagus lagi kita memasak sendiri, membuat sendiri. Tapi itu juga godaannya tuh banyak gitu loh. Kalau lihat makanan di luar sana tuh kayaknya enak-enak gitu, minuman di luar sana kayaknya enak-enak. Nah, ya nggak apa-apa sih, sesekali aja, jangan sering. Itu pun juga harus tetap diseimbangkan dengan minum air putih. Terus juga jangan lupa minum amotenya, karena
Amotenya bagus banget kalau buat ngejaga kulit. Terus jangan lupa buat healthy life atau gaya hidup yang sehat, karena kita sudah menjaga dengan perawatan kulit, dengan minum Amote, dengan menjaga makan dan minum gak sembarangan, tapi terus kita kita main tidur aja, habis nggak bersih muka, nggak mandi, terus nggak double cleansing, terus pokoknya gitu deh. Itu jangan sampai banget, karena sayang banget udah minum Amote ternyata lifestyle-nya tidak bagus. Aduh, sayang banget. Kaendah _Mitra Resminasa _GK. Temenku pernah pakai obat terlarang, dok. Loh, obat terlarang apa tuh? terus mukanya muncul jerawat sama bopeng, itu bisa disembuhkan gak sih? Bisa. Berarti obat itu mengandung merkuri, atau temen kakak tuh nggak alergi terhadap obat tersebut, karena bisa jadi karena konsumsi obat tersebut itu reaksi alergi atau reaksi penolakan antara tubuh dengan obat tersebut tuh efeknya bakal menumbuhkan jerawat, bakal menumbuhkan beruntusan, itu karena minum obat terlarang tadi atau krim-krim terlarang. Atau kalau misal ada alergi, kayak misal nih ada yang minum Amote terus ada alergi alergi seafood, terus ada yang bilang aku minum Amote kok muncul jerawat ya, padahal sebelum minum Amote aku nggak muncul jerawat loh. Nah, itu bisa jadi yang pertama itu alergi seafood, dan yang kedua itu reaksi detox. Jadi racun atau kotoran yang di dalam tubuh kita dikeluarkan itu efeknya bisa bermacam-macam, kembali ke masing-masing orang. Bisa ada yang timbul jerawat, ada yang jadi gatel kayak alergi makanan gitu, kayak biduran gitu. Kayak biduran itu kan kadang alergi dingin ya, kayak gitu. Terus bisa juga ada yang ke diare. Itu kalau ke diare itu ngaruhnya ke lambung ya teman-teman, bukan karena kan kadang tuh ada yang aku minum Amote kok jadi diare ya. Nah, itu bukan karena ususnya, bukan karena pencernaannya, tapi karena lambungnya. Iya bener sih, pencernaan, pokoknya karena lambungnya. Karena kalau misalnya dirasa terlalu kecut, terlalu walaupun udah dikasih makan dulu, minumnya dikonsumsinya setelah makan, setelah itu ternyata dirasa terlalu kecut, nah itu lambungnya yang akan bereaksi. Nah, bereaksinya gimana? Itu bisa jadi sembelit, bisa jadi diare, begitu teman-teman. Jadi kalau yang misal diare atau sembelit bisa dihentikan dulu. Nanti kalau udah ini bisa dicoba lagi Amotenya, bisa dikurangin dulu dosisnya, bisa juga dicampur dengan buah-buahan yang lain biar gak terlalu kecut, begitu teman-teman. Dari Kak Nia 0307, harganya berapa Kak? Harganya satu box itu Rp250.000, begitu kakak. Aduh, kepencet lagi. Dari Kak Supiani 8320, konsumenku minum Amote kok sesak ya Kak, kenapa? Itu bisa disebabkan karena alergi seafood. Seafood kan di situ ada kolagen ikan dan teripang. Nah, itu dipastikan dulu itu apakah ada alergi seafood atau enggak, karena alergi seafood itu bisa buat sesak nafas juga, enggak cuman buat gatal, enggak cuman buat kemerahan, itu bisa buat
sesak nafas begitu teman-teman. Kalau bisa dikurangi dulu dosisnya. Kalau misalnya lebih jadi lebih parah atau jadi tambah parah, itu bisa ke dokter untuk cek dulu apakah benar ada alergi atau enggak, karena sebenarnya ini enggak menyebabkan apa-apa, enggak menyebabkan efek samping yang gimana-gimana, karena kan Amote itu pakainya bahan alami itu, jadi nggak ada efek samping yang membahayakan gitu. Kak Halimah Rio, testi konsumen sekaligus keponakan saat hamil jerawat banyak, usia kandungan 6 bulan, tak suruh minum Amote, jerawatnya hilang, terus anaknya lahir kulitnya putih bersih, padahal cuma habis 1 box mem Amote. Wah mantap banget ya, karena kan kalau lagi hamil itu hormonnya itu meningkat drastis kan, itu lebih lebih buat kulit jadi lebih sensitif. Ada yang timbul jerawat, ada yang menghitam kulitnya, ada beberapa bagian yang menghitam, terus muncul jerawat, muncul beruntusan, muncul stretch mark. Itu karena kan hormonnya baru tinggi, jadi bisa diredakan dengan, bukan diredakan hormonnya, tapi diredakan jerawatnya dengan Amote gitu. Kayak yang testi dari siapa tadi, Kak Halimah itu bisa banget. Tapi perlu diingat kalau yang baru hamil itu baru boleh minum Amote di trimester ketiga atau 6 bulan ke atas, dengan dosis 2 kali sehari setelah makan pagi dan malam begitu. Oke. Karena waktunya sudah lama, aku lanjutin besok lagi. Mungkin ada part kedua nih kayaknya, soalnya masih banyak mitos dan fakta yang belum aku sebutkan gitu. Ini baru part 1. Besok kita lanjutkan di part kedua. Oke. Terima kasih untuk yang sudah gabung, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan liveku hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ada manfaatnya, jadi kita tambah tahu, oh ternyata ini mitos, ternyata ini fakta begitu ya. Satu lagi deh, Kak Endah, terima kasih Kak sudah jawab pertanyaan, berarti sudah dijawab, berarti bisa didetok pakai Amote ya Kak obatnya. Insya Allah bisa, tapi juga lifestyle-nya harus bagus, harus seimbang sama air putih, minum makanan yang bergizi, itu bisa. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan berkecil hati untuk yang telah bergabung, karena live-nya hari ini akan aku simpan, akan bisa dilihat lagi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.